Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, Iran menegaskan tak akan menyerah pada ancaman apapun dari Amerika Serikat. Iran memastikan akan tegas menyikapi setiap provokasi Amerika. Iran menyatakan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak akan berpengaruh terhadap rakyat Iran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran sekaligus pemimpin delegasi Iran dalam pertemuan dengan Amerika Serikat di Pakistan, Muhammad Baghir Ghalibaf. Usai perundingan pada hari Minggu lalu, Iran kembali mengungkap rasa tak percaya terhadap Amerika Serikat sebab telah 2 kali menyerang di tengah negosiasi berlangsung selama setahun terakhir. Di sisi lain, Donald Trump melalui akun pribadinya di media sosial Truth Social mengklaim Iran berjanji untuk membuka Selat Hormuz dan gagal melakukannya. Trump menyebut sikap Iran itu memicu kekacauan dan penderitaan banyak orang di berbagai negara. Ia pun bilang ada kerusakan permanen dan reputasi dan sisa pemimpin Iran. Melalui Truth Social, Trump juga menulis, seperti yang mereka janjikan, mereka sebaiknya segera mulai proses membuka jalur air internasional ini. Mereka melanggar setiap hukum yang ada. Trump menambahkan, Iran tak mau menyerahkan ambisi nuklirnya. Saya katakan sejak awal dan bertahun-tahun lalu, Iran tak akan pernah punya senjata nuklir. Warga Iran turun ke jalan untuk memberikan dukungan pada angkatan bersenjata Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel. Dukungan warga Teheran usai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat gagal. Sementara itu di lokasi lain, saudara, ribuan demonstran berkumpul di Berlin pada hari Sabtu untuk mendukung Palestina dan Iran, serta mengecam serangan Israel terhadap Lebanon. Rekaman video menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Palestina, Lebanon, dan Iran, sementara polisi bergerak untuk membubarkan sebagian massa dan menahan beberapa peserta. Aksi protes ini menyusul gelombang serangan udara Israel di Lebanon, yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 300 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang beberapa jam setelah gencatan senjata selama 2 minggu diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara di Italia, ratusan aktivis berpawai di kota Milan menuntut penghentian segera operasi militer Israel dan Amerika Serikat di Lebanon, Palestina, dan Iran. Rekaman video menunjukkan peserta unjuk rasa mengibarkan bendera dan memegang plakat yang bertuliskan dukungan terhadap Iran dan menentang serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dan Lebanon. Unjuk rasa berlangsung menyusul kegagalan negosiasi antara Teheran dan Washington di Islamabad, Pakistan. Sebelumnya, Israel melancarkan operasi militer di Lebanon dengan klaim menargetkan Hizbullah. Operasi militer tersebut telah menewaskan lebih dari 2.000 orang. Sementara itu, penasihat media Presiden Iran mengungkap, kesempatan belum hilang meski perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan Sabtu lalu berakhir tanpa kesepakatan. Iran menyatakan kedua negara telah menyampaikan tuntutan dan setidaknya mencapai pemahaman tentang posisi masing-masing. Penasihat Presiden Iran menyarankan agar Tiongkok dan Rusia ikut berperan jadi mediator dalam negosiasi tahap selanjutnya.
Tahap itu akan menjadi sangat penting karena baik Amerika Serikat dan Iran akan mengevaluasi tanggapan satu sama lain. این رو اشاره کرده که از نظر خودش آمریکایی ها درکی از خواسته های ایران پیدا کردن و متقابلا همین اینجور، اما تصمیم گرفته نشده و این خیلی چیز عجیبی هم نیست. من تصور میکنم که پاکستان برای این کار کوچیک بود. اگر مثلا چین یا در مرحله بعد اگر روسیه، اگر اینها بودند خیلی راحت‌تر میشد مذاکره کرد، میشد به توافق رسید. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, Sementara itu, juru bicara pemerintah Iran bilang semua negosiator Teheran berupaya maksimal di Islamabad, Pakistan. Iran memastikan meski negosiasi dengan Amerika gagal, jalur diplomatik terus berlanjut. Iran juga memastikan akan memulai perubahan rezim atas Selat Hormuz yang diklaim akan jadi pencapaian yang sangat penting. Pemerintah Iran juga mengungkap dampak perang yang merusak ratusan hunian hingga fasilitas layanan publik, termasuk rumah sakit, apotek, dan layanan darurat. Iran mengklaim 900 lebih sekolah ikut hancur. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, تیم مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI Fauzia Cempaka menilai Amerika Serikat hanya memiliki sedikit opsi usai gagalnya negosiasi dengan Iran yang dimediasi Pakistan. Tekanan internasional dan dalam negeri membuat Presiden Trump memilih opsi blokade Selat Hormuz. Berikut cuplikan dialog di Kompas Siang. Tentu kalau kita lihat memang ini akan semakin meluas ketika ceasefire ini gagal. Karena apa? Pertama tentu saja ancaman dari Donald Trump terkait dengan memblokade Selat Hormuz secara total, sehingga nantinya tentu saja kita lihat bagaimana sejak 28 Februari salah satu negara yang tentu tidak terdampak cadangan minyaknya begitu ya, atau pergerakan minyaknya adalah Tiongkok. Dan ketika Hormuz ini diancam atau benar-benar dilakukan blokade secara total oleh Amerika Serikat, maka tentu saja cadangan yang dimiliki Tiongkok atau penerimaan yang diterima oleh Tiongkok ini akan berkurang gitu ya Mas ya. Dan ini sudah ditanggapi juga oleh salah satu speaker atau salah satu perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menanggapi statement dari Donald Trump yang menyatakan akan menutup total Selat Hormuz. Dan tentu kita lihat bagaimana aktivasi terhadap proksi-proksi atau resistance yang ada selama ini dekat dengan Iran tentu juga akan semakin kuat. Terutama kita lihat beberapa di Hezbollah, lalu setelah itu juga Houthi yang memiliki kontrol terhadap Bab el Mandeb. Nah ini tentu akan juga kembali aktif begitu ya Mas ya. Dan juga kita lihat bagaimana asumsinya tentu saja tidak hanya terjadi seperti yang kita ketahui memberikan dampak pada negara Iran, Israel dan Amerika Serikat atau negara Teluk, tapi juga akan lebih luas dibanding sebelumnya Mas. Kalau saya lihat Mas, kita mungkin beberapa pekan yang lalu sangat banyak diskusi terkait dengan invasi darat, dan saat ini menurut saya memang bagi Trump salah satu cara untuk menunjukkan otot tadi tentu tidak dapat melakukan invasi darat. Yang dipilih adalah blokade laut misalnya. Nah ini tentu saja mempertimbangkan satu tentang anggaran begitu ya Mas ya. Anggaran sampai saat ini tentu saja Kongres masih belum menyetujui dana tambahan yang diminta oleh Pete Hegseth, yaitu sekitar 200 billion US dollar, itu pertama. Yang kedua juga bagaimana dukungan atau approval masyarakat di Amerika Serikat sendiri terhadap Donald Trump maupun kebijakannya untuk menyerang Iran ini sudah sangat rendah begitu Mas. Bahkan kita bisa lihat 1 dari 4 orang di Amerika Serikat tidak setuju, 1 dari 4 orang ini
hanya sedikit gitu ya yang menyetujui. Nah, yang ketiga juga bagaimana anggaran yang sudah dihabiskan tanpa dukungan tambahan dari Kongres ini tentu menekan bagi Amerika Serikat begitu ya. Dan juga harga kita lihat kemarin sempat turun sejak adanya ceasefire, turun di bawah 100, saat ini sudah perlahan-lahan naik kembali. Jadi ini tentu dari berbagai front ini tertekan begitu ya, menekan Amerika Serikat. Dan kita lihat juga bagaimana statement yang disampaikan oleh Amerika Serikat adalah memang untuk sebenarnya membuka cara lain atau format lain dalam konteks negosiasi dengan Iran gitu ya. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya saat ini pada akhirnya negara yang antara Iran maupun Amerika Serikat ini, negara mana yang pertama kali akan menggagalkan atau menghentikan gencatan senjata dengan sebuah serangan, ini yang akan tentu akan mengeskalasi konfliknya.